Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat ya untuk bisa menuntut ilmu pada hari ini. Oke, teman-teman, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada pembahasan tajwid ya, dan bagaimana pembacaan Al-Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya gitu. Jadi nanti untuk hari ini kita fokus kepada dua itu dulu ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita masuk fokus kepada mufrodat. Kemudian selanjutnya adalah fokus kepada materi dari pengertian atau makna dari larangan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, lanjut. Nah, ini peta konsep yang teman-teman perlu pahami ya. Kita akan menganalisis bagaimana Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian Quran surat An-Nur ayat 2, kemudian menganalisis hadis-hadis terkait. Nah, sehingga diketahui dan diperoleh bagaimana nilai dan perilaku untuk bisa menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita langsung masuk aja kepada Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke. Tadi terjemahan ayat dari Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke, kita langsung masuk ke dalam hukum tajwid Al-Quran ya. Kita analisis bagaimana tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, ini lingkaran yang berwarna biru itu terdapat hukum tajwid matobi'i ya. Kenapa matobi'i? Karena ada fathah bertemu dengan alif ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian yang kedua, ini adalah hukum tajwid qalqalah ya, jadi dibacanya memantul, taku ya. Kemudian selanjutnya ini yang lingkaran yang berwarna ungu itu adalah hukum tajwid alif lam syamsiah, di mana alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu huruf za ya. Jadi dalam hal ini itu alif lamnya tidak dibaca, jadi langsung masuk ke dalam huruf za-nya ya. Kemudian selanjutnya lingkaran yang berwarna hijau ini adalah hukum tajwid dari mad jaiz munfasil ya. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Dibacanya berapa harokat? 2, 4, atau 5 harokat. Kemudian selanjutnya itu ada kaf, lingkaran yang berwarna kuning. Itu ada hukum tajwid dari mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada mad tabi'i juga yang lingkaran berwarna merah ya, fathah bertemu dengan alif, dibacanya 2 harokat ya. Kemudian kita lanjut untuk lingkaran yang berwarna hijau. Ini terdapat hukum tajwid dari mad wajib muttasil. Kalau tadi mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena mad ya, mad asli ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat gitu ya. Dan ini dibacanya 4 atau 5 harokat. Kemudian selanjutnya lingkaran yang berwarna kuning ini ada mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun ya. Kemudian selanjutnya
lingkaran yang berwarna merah ini terakhir itu terdapat hukum tajwid mad iwad ya. Mad iwad ini dibacanya 2 harokat. Oke, itu tadi sudah kita analisis bagaimana hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti teman-teman bisa pahami dengan baik ya. Kemudian diperbaiki lagi dan direalisasikan ke dalam bacaan ke dalam pembacaan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini tadi poin utamanya ya dari hukum tajwid. Oke, kita langsung masuk ke dalam apa sih kandungan dari ayat 32 ya pada Quran surat Al-Isra. Secara umum Quran surat Al-Isra ayat 32 itu mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina ini merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bagaimana bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarahkan kepada zina. Jadi kandungan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah telah menegaskan bahwa mendekati zina itu aja sudah termasuk larangan gitu ya, bagaimana melakukan perbuatannya gitu. Jadi di sini dalam Quran surat Al-Isra ini terdapat suatu penegasan kepada setiap umat Islam gitu ya untuk tidak mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk gitu. Oleh karena itu Allah telah melarang kita untuk mendekati zina agar kita tidak terjerumus langsung ke dalam perbuatan keji tersebut gitu. Oke. Selanjutnya itu ada Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Ini saya bacakan terlebih dulu untuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjut. Ini terdapat hukum tajwid Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Yang pertama itu adalah terdapat pada lafal fajlidu ya. Itu adalah hukum tajwid qalqalah sugro. Jadi ja itu termasuk ke dalam huruf qalqalah ya, dan dibaca memantul. Fajlidu ya. Kemudian minhuma ini terdapat hukum tajwid idhar halqi ya. Nun sukun bertemu dengan ha ya, jadi dibacanya jelas. Minhuma ya. Kemudian selanjutnya pada lafal ra'fatum fi ini terdapat hukum tajwid ikhfa khalqi ya. Jadi tanwin bertemu dengan huruf fa ya. Kemudian selanjutnya itu ada ta'ifatun ya. Ini terdapat hukum tajwid mad wajib muttasil, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya.
Oke, untuk pertemuan hari ini kita telah sampai di akhir pembelajaran ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus kepada hukum tajwid, analisis hukum tajwid, dan bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf dengan benar gitu ya. Jadi untuk hari ini tugas individu teman-teman yaitu rekam suara membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Kemudian setelah membaca ayat dan artinya, kemudian analisis langsung hukum tajwidnya dengan lengkap sesuai dengan yang sudah tadi dijelaskan ya. Hanya Quran surat Al-Isra aja ya teman-teman. Untuk Quran surat An-Nurnya itu tidak usah dibuat. Jadi rekam suara membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta dengan artinya yang dibaca, kemudian analisis apa sih yang ada di dalam ayat tersebut, hukum tajwidnya dengan lengkap sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan benar ya, bagaimana tajwid dan makhrijul hurufnya dengan baik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh diskusi atau ditanyakan langsung di dalam Google Classroom ya teman-teman, atau mungkin nanti bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.